Manado. Tidak ada keselamatan di sana. Nabinya sendiri tidak tahu apakah dia selamat atau tidak. Nah, satu ayat lagi. Quran surat ke-66 ayat 8. Jadi saya sudah bisa bahasa Arab tadi ya. Bahasa kedua saya itu bahasa Arab. Saya nggak bisa bahasa Inggris karena mama saya bilang bahasa Inggris itu bahasa setan. Makanya saya tidak punya perhatian dengan bahasa Inggris. Coba kalau saya tahu bahwa suatu saat saya jadi orang Kristen, ya saya akan bahasa Inggris. Mama itu pengaruhnya besar dalam kehidupan saya. Mama saya itu wanita paling galak di dunia. Ampun deh. Tapi kalau nggak punya mama kayak begitu, nggak jadi manusia saya. Saya bersyukur punya mama yang galak. Amin. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubatan yang murni. Terus apa kata-kata selanjutnya? Mudah-mudahan. Sudah beriman, sudah bertaubat sungguh-sungguh, mudah-mudahan. Ini kalimat apa? Susunan kalimat macam apa? Bagaimana dengan yang nggak sholat? Sholatnya jarang, akan diselamatkan. Ya pasti masuk neraka. Ini yang saya cari itu, Agung. Jangan tertipu dengan kata $1 juta. Saya nggak mau. Kepastian itu yang dicari. Amin. Seorang gadis hanya mencari kata-kata pasti, bukan dipacari terus. Lamarnya nggak dilamar-lamar. Mau kemana? Mau dibawa kemana cintaku? Semua manusia memerlukan kepastian. Amin. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Nanti kita akan minum perjamuan kudus, darah Kristus. Darah Kristus itulah yang menyelamatkan kita dari murka Allah. Ayat ke-10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan. Jadi kalau tadi malam berantem ya Agung ya, sekarang didamaikan lagi. Agung terus jadi, karena yang saya hafal nama Agung. Gara-gara dia kenal dengan saya waktu ketemu dengan hamba-hamba Tuhan waktu itu tuh, Agung kenalan dengan saya Agung ya kenal loh. Jadi bukan cerita saya. Makanya jangan nongol di depan loh. Lebih baik sembunyi kalau saya lagi lupa kamu gombong. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan. Amin. Ketemu lagi kata pasti. Pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. 3 hari masuk kuburan, hilang dari kubur. Hilang dari kuburnya, dia telah bangkit dari kubur, berarti kita pasti selamat. Pasti selamat. Amin. Aduh, luar biasa. Inilah ajaran janji Tuhan yang memukau. Saya terpesona dengan ucapan Yesus dan pengajaran semacam ini. Makanya mungkin bapak-bapak tahu berita tentang saya. Sampai saya masuk penjara. Dulu saya jadi orang Islam, berjuang habis-habisan.
Saya nggak pernah takut sedikit pun. Apalagi sekarang saya sudah mendapatkan kepastian keselamatan. Maka saya tidak akan mundur menghina Tuhan. Jadi begitu Pak Wahyu. Kalau mungkin Bapak tahu, wah, kan banyak orang cerita bahwa Saifuddin Ibrahim itu radikal. Enggak. Masih radikal Paulus. Jadi Paulus itu mengerikan kalau saya baca firman itu, tulisan-tulisan ngeri. Banyak penderitaan yang dia alami. Daripada saya, dia sering telanjang, makan nggak jelas, berkali-kali dia mengalami penganiayaan, didera di luar batas, dihina, diejek. 2 kali dia keliling Eropa, ketemu dengan siapa-siapa, dia nggak pernah takut. 5 kali disesah orang Yahudi, setiap kali satu pukulannya itu 39 kali. 39 kali. Jadi badannya itu sudah biru-biru hitam. Dipukul, didera sama Yahudi. Ngeri sekali hidupnya. Saya masih bisa nyombong, masih bisa berantem pukul orang. 2 tahun pertama saya menginjil itu, Pak. Saya menginjil. 2 jam saya menginjil, orang nolak. Saya pegang kerah bajunya, saya gebukin. Ternyata salah. Saya pertama kali terima Yesus umur 40 tahun. Max. Jadi badan saya masih kuat. Sekarang 58. Udah ketuaan. Dulu jangan coba-coba orang menghina Yesus Kristus. 2 tahun itu saya memenangkan 350 muslim terima Yesus. Good. Digebukin. Hasil kebukan juga. Hasil kebukan. Dan setelah itu saya ngajar, saya ini, saya bawa, barulah dia tahu bahwa pukulan itu pukulan cinta. Ya. Enggak ada kebencian saya, enggak ada. Kalaupun saya maki-maki, enggak ada untuk kepentingan pribadi saya. Semuanya untuk memuliakan Tuhan. Barulah mereka terharu dan berani menginjil lagi. Jadi mereka itu menginjil terus, beranak cucu saya itu. Makanya di Indonesia murid-murid, Pak. Saya di seluruh Jakarta, Kerawang, Tangerang, Bogor itu saya banyak anak rohani. Kemana-mana enggak pernah lapar saya. Itu rupanya punya anak rohani itu luar biasa. Ini saya khutbah di sebuah gereja. Khutbah pertama belum ada, khutbah kedua tiba-tiba selesai khutbah datang. Bapak kenal saya enggak? Ah, saya enggak kenal kamu. Saya si ini katanya. Yang pernah Bapak baptis. Oh ya. Jadi dia kabur dari suaminya. Sudah berbulan-bulan kabur dengan suaminya. Tapi 3 malam saya berdoa di rumahnya, di kontrakannya. Tuhan panggil perempuan itu, istrinya. Panggil Tuhan, panggil. Hari pertama belum datang, hari kedua belum datang, malam ketiga baru dia datang. Saya maki-maki. Itu kan rumah dia, suaminya ada. Saya injak, saya matiin kamu ya. Dia ketakutan. Sampai ceritanya saya baptis. Dia rupanya beribadah di gereja besar itu. Dia amplopin saya. Lebih besar 10 kali lipat amplop dia daripada amplop gereja. Itu karena menginjil. Jadi banyak anak rohani itu sampai begitu, saudara.
Dan saya nggak takut untuk ngomong, karena saya nggak melakukan kesalahan. Sampai sekarang ini saya usulkan 300 ayat Al-Quran harus dihapuskan. Ya marah lah menteri. Saya nggak tahu Presiden Jokowi ikut marah nggak. Tapi begitulah model cara keberanian saya untuk mengungkapkan keselamatan hanya dalam Yesus Kristus. Amin. 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 Saya bersaksi sedikit slide-nya. Saya belum cerita banyak kepada jemaat di gereja ini karena nanti saya akan berjemaat di gereja sebelah Goma namanya. Saya orang Bima, lahir di Bima, pulau kecil. Sampai SMA di sana. Dan SD itu saya sudah menghafal Al-Quran. Juz ke-30 itu sudah dihafal sama saya. Tadi di bawah bimbingan ibu yang galak tadi. Bapak saya guru agama dan pimpinan Muhammadiyah, pendiri Muhammadiyah di kota itu. Tamat SMA saya dapat beasiswa dari Muhammadiyah, kuliah di Solo, ambil jurusan perbandingan agama, semua agama saya pelajari, Yahudi, Kristen, Islam, Hindu, Buddha saya pelajari. Wow. Saya masuk fakultas perbandingan agama. Semua agama saya pelajari, Yahudi, Kristen, Islam, Hindu, Buddha saya pelajari. Selesai kuliah, saya mengajar di Jepara. Saya langsung diangkat jadi pimpinan Muhammadiyah dan jadi kepala SMA Muhammadiyah, masih bujangan. Siang mengajar, malam dakwah, siang mengajar, malam dakwah. Malam di dakwah di satu kampung, saya lihat seorang gadis berbaju merah. Saya tanya kepada yang jemput, Pak, masih gadis ya? Masih. Bisa diatur nggak? Bisa. Langsung lahir 3 anak laki semua. Yang baju putih saya kasih nama Fikri Homeini, yang baju biru saya kasih nama Saddam Hussein, yang baju merah saya kasih nama Muammar Gaddafi. Kenapa saya kasih nama seperti itu? Saya nggak suka dengan orang Kristen, saya benci. Saya mau jadikan 3 orang ini teroris besar, supaya matiin semua orang Kristen. Wow. Tapi memang Tuhan hebat, aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Amin. Terbukti Tuhan itu baik penyelamat. Ini foto terakhir, anak-anak saya tinggi semuanya, besar tinggi. Itu beratnya itu ya, cuma yang abang yang pertama itu saja, yang sebelah kanan saya itu saja yang pendek. Semua tinggi 185 cm. Wow. Karena memang cita-cita saya ini murid-murid itu saya kasih makanan 3.000 kalori, minum susu 1 liter setiap hari, supaya apa? Laki-laki harus tinggi 185 cm, perempuan harus tinggi 170 cm. Kalau kita kawinkan, melahirkan anak 2 meter. Kasih gizi yang bagus. Gak usah nabung, Pak Wahyu, gak usah nabung. Kasih makanan anakmu itu yang bergizi, otaknya pasti cemerlang. Jangan pernah sakit. Nah, saya ini foto sebelum terbang ke sini. Rupanya ini pertemuan langsung dengan mereka terakhir rupanya. Aduh, Tuhan ini ajaib. Next. Terakhir saya mengajar di sebuah pesantren terbesar di Indonesia. Pesantren ini luas lahannya 1.200 hektar, murid 11.000, karyawan 3.000, guru-guru 800 orang. Sehari masak beras 5 ton, sayur 5 ton, buah-buahan 5 ton, tempe 2 ton, ikan 2 ton. Kita pelihara 1.500 sapi, 2.000 domba, 2.000 kambing. Sehari sembelih sapi 2. Kalau lahir 5, masih sisa 3.
Nah, disinilah pesantren itu saya membangun ide Indonesia agar menjadi negara Islam. Jadi orang-orang Kristen harus dihabisin pelan-pelan. Papua harus dihabisin juga. Kantong-kantong Kristen itu harus dikirim orang-orang ke sana. Orang Batak itu kecil, karena orang Batak gak berani menginjil. Dia kalau sudah nyanyi, main gitar, ya sudah. Kita kasih anggur, ya mabok. Kecil itu urusannya. Iya. Dan inilah yang harus saya omongkan kepada orang Batak, saudara. Saya sering menginjil ke sana, Tarutung dan seterusnya. Inilah yang harus saya bongkar. Nah, ini pesantren ini sudah masuk uang 3,5 triliun. Tugas saya cari bupati, ketemu orang kaya, UUD, duit. Saudara-saudara, next, saya mengajar di sini. November 2005 saya didatangi The Gideons International, yayasan yang membagi Alkitab ke seluruh dunia. Orang yang serah terima Alkitab ini saya panggil ayah, Chinese Cirebon. Di rumah dia lah saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka saya panggil ayah. 4 Maret 2006 saya terima Yesus. 18 orang hamba Tuhan disiapkan di rumah itu. Dan itulah hari pertama terima Yesus. Besoknya 5 Maret pertama kali saya bergereja di GKI Cirebon. Dan hari itu saya sudah langsung memberikan hidup saya. Di atas materai 6.000 rupiah saya menulis, saya sanggup berkorban dengan jiwa, raga, bahkan nyawa saya, serta apapun yang ada pada saya bagi memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya sampai hari ini saya tidak pernah ragu untuk mengikuti Yesus Kristus. Amin. Amin. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar.